Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang elastisitas. Materi ini akan membahas tentang sifat-sifat bahan jika diberi gaya, baik itu ditekan ataupun ditarik. Seperti apa bahan itu jika diberi gaya? Nah, kita akan pelajari lebih detailnya. Pagi ini kita akan belajar tentang elastisitas. Bila benda diberi gaya, bentuknya dapat berubah. Bila gaya dihilangkan, ada benda yang kembali ke bentuk semula. Contohnya pegas, karet, dan lain-lain. Namun ada benda juga yang tidak kembali ke bentuk semula. Atau dengan kata lain disebut perubahannya permanen. Contohnya tanah, lilin, dan lain-lain. Nah, untuk memahami elastisitas benda, dapat dilakukan percobaan. Jika pegas ditarik dengan gaya F, maka pegas akan mengalami peregangan sebesar X. Jika gaya F dan peregangan X digambarkan dalam bentuk grafik, maka akan tampak seperti gambar berikut. Nah, grafik ini dibuat dalam bentuk 3 warna. Sumbu X-nya adalah peregangan, sumbu Y-nya adalah gaya. Kita bisa lihat ketika pegas ditarik, dia akan mengalami pertambahan panjang. Kita lihat mulai dari O sampai ke B. Dari O sampai ke B, dia masih disebut daerah elastis, di mana benda masih bisa kembali ke bentuk semula jika gayanya dihilangkan. Dari O sampai A itu antara F dengan X itu linear, sebanding. Dari A ke B sedikit tidak linear ya. Artinya dengan gaya sedikit, pertambahan lebih besar. Itu daerah yang berwarna hijau. Daerah kuning itu adalah daerah plastis, di mana benda ditarik, panjangnya bertambah, tetapi kalau gaya dihilangkan, dia tidak kembali ke bentuk semula. Contohnya misalnya tadi seperti pita kaset ya. Pita kaset kalau kita tarik dia bertambah panjang tapi tidak kembali. Plastik juga bisa kalau melebihi batasnya. Jadi B adalah batas elastisitas. Kemudian kalau ditarik lagi dia akan masuk ke daerah merah. Di mana C adalah titik patah. Jadi kalau dipaksa dia akan patah. Jadi kalau pegas ditarik mula-mula bisa kembali, kalau melebihi batas dia akan meregang dan nggak kembali. Kalau dipaksa terus dia akan putus. Baik, berikutnya ada 3 jenis perubahan bentuk benda. Ada yang benda ditekan mengalami pemampatan. Ada yang ditarik mengalami peregangan atau rentangan. Ada yang ditarik pada dengan gaya tidak segaris, mengalami geseran. Tegangan merupakan hasil bagi antara gaya F dan luas penampang. Secara matematis dirumuskan sigma sama dengan F per A. F sama dengan gaya, satuannya Newton. A luas penampang,
satuannya meter kuadrat. Sigma adalah tegangan, satuannya Newton per meter kuadrat. Berikutnya, kita lihat regangan. Regangan merupakan hasil pertambahan panjang delta L dengan panjang mula-mula L atau L0. Secara matematis dirumuskan E sama dengan delta L per L0. Delta L merupakan perubahan panjang. L atau L0 adalah panjang mula-mula. E adalah regangan. Berikutnya elastisitas. Elastisitas merupakan perbandingan antara tegangan sigma dengan regangan E. Secara matematis dirumuskan E sama dengan sigma dibagi E atau per E ya. Nah, kalau kita ganti sigma dengan F per A, dengan E sama dengan delta L per L0, maka kita peroleh E sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Berikutnya, kita lihat tabel beberapa bahan dengan elastisitas masing-masing atau dengan modulus yang ada aluminium, baja, besi, gips, beton, granit, karet, kuningan, nikel, nilon, timah, dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, kita lihat di sini ada baja 200 kali 10 pangkat 9 atau 2 kali 10 pangkat 11. Besi 100 kali 10 pangkat 9. Beton 20 kali 10 pangkat 9. Itu adalah contoh beberapa bahan dengan elastisitas masing-masing. Kita lihat contoh soal. Kawat piano dari baja panjangnya 6 meter. Dengan diameter 0,2 cm. Ketika dikencangkan atau ditarik dengan gaya 7,85 kali 10 pangkat 2 Newton, kawat meregang 0,2 cm. Tentukan besarnya tegangan, regangan, modulus elastisitas. Diketahui L 1,6 meter, D 0,2 cm, diubah ke meter menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Sehingga jari-jari setengah dari diameter 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Gaya 7,85 kali 10 pangkat 2 Newton. Peregangan atau delta L 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Ditanyakan tadi sigma, E, regangan, dan E, elastisitas. Pertama kita cari dulu luas. Luas penampang itu berbentuk lingkaran. Jadi, pi R kuadrat. Pi-nya 3,14. R-nya 1 kali 10 pangkat min 3. Dikuadratkan. Jadi kita peroleh 3 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Baru kita hitung sigma dengan rumus F per A. Jadi 7,85 kali 10 pangkat 2 per 3,14 kali 10 pangkat min 6. Kita peroleh sebesar 2,5 kali 10 pangkat 8 Newton meter. Berikutnya,
regangan. Regangan tadi rumusnya sigma A delta L per L. Jadi 2 kali 10 pangkat min 3 per 1,6. Hasilnya 1,5 kali 10 pangkat min 3. Tidak pakai satuan. Berikutnya, elastisitas sama dengan sigma per E. 2,5 kali 10 pangkat 8 per 1,5 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya 1,6 kali 10 pangkat 11 Newton meter kuadrat. Atau kalau kita tuliskan 160 kali 10 pangkat 9. Tadi baja itu 200 kali 10 pangkat 9. Jadi mungkin baja ini tidak murni. Contoh 2, sebuah pegas yang panjangnya 15 cm digantung vertikal. Jika diberi gaya 0,5 Newton, panjang pegas menjadi 25 cm. Panjang pegas jika diberi gaya 0,6 Newton menjadi berapa? Diketahui panjang mula-mula L0 15 cm, gaya mula-mula 0,5 Newton, panjang setelah diberi gaya 25 cm, gaya kedua 0,6 Newton, ditanyakan panjang setelah pemberian gaya kedua. Jawab. Pertama kita hitung dulu peregangan pada saat gaya pertama diberi. Jadi diperoleh sebesar delta L. L1 kurang L0 ya. Yaitu 25 dikurang 15. Hasilnya 10 cm. Nah, gaya sebanding dengan delta L atau gaya sebanding dengan peregangan. Maka kita bisa tuliskan delta L2 per delta L1 sama dengan F2 per F1. Delta L2 per 10 sama dengan 0,6 per 0,5. Jadi delta L2 sama dengan 6 per 5 dikurung dikali 10. Jadi 1,2 dikali 10 jadi 12. Kemudian L2 itu sama dengan delta L2 ditambah L0. Jadi delta L2-nya 12, L0-nya 15, maka diperoleh 12 tambah 15 yaitu 27. 27 ya. Baik, hari ini pelajaran fisika cukup sekian. Baik, setelah kalian tadi menonton video pembelajaran fisika, kalian diberi tugas 2. Yang pertama, mengerjakan soal-soal yang ada di kolom tugas. Tugas yang kedua, mencatat 5 benda-benda yang terkait dengan sifat elastis dan 5 bahan yang bersifat plastis. Saya ulangi, mencatat benda-benda dalam kehidupan yang memiliki sifat 5 untuk elastis, 5 untuk sifat plastis. Baik, hari ini pelajaran kita cukup sekian. Sampai jumpa di minggu depan.